pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Tenaga dokter spesialis di Kabupaten Bone masih kurang. Petani yang terdampak banjir bakal diusulkan mendapatkan bantuan bibit. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif. Informasi pertama untuk pagi hari ini, tenaga dokter spesialis di Kabupaten Bone masih minim bahkan belum memadai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Bone Muhammad Nur Abadi menjelaskan kebutuhan dokter spesialis di Kabupaten Bone masih kurang. Disebutkan, total dokter spesialis di Kabupaten Bone yang tercatat sebagai anggota IDI sebanyak 43 dokter ahli. Belum termasuk yang tidak terdata namun bekerja di Kabupaten Bone meskipun hanya paruh waktu. Dikatakan, dari keseluruhan dokter spesialis tersebut, penempatan kerjanya juga belum merata. Selain itu, menurut Nur Abadi, dari 4 rumah sakit di Kabupaten Bone misalnya, untuk kebutuhan dokter seperti spesialis anestesi, bedah saraf, bedah jantung intervensi, dan beberapa spesialisasi termasuk juga subspesialisasi atau spesialis konsultan belum memadai. Bahkan dijelaskan, ada beberapa di antaranya masih rangkap di rumah sakit lain atau membuka praktek secara mandiri, karena Undang-Undang Praktek Kedokteran mengizinkan sampai 3 tempat praktek. Tahunya pastinya belum, karena ini kita harus lihat masing-masing, karena sebenarnya masih banyak yang di rumah sakit umum sini saja kan, misalnya bedah saraf belum ada, penyakit jantung intervensi, saraf intervensi kan tidak ada, bedah yang subspesialis itu di gesek ada yang tidak ada, tetapi yang penting-penting seperti bedah saraf tidak ada, itu kan kita butuh, karena rata-rata kita yang masih merangkap, satu orang dapat 3 tempat, jadi kalau mau dicukupkan kita bersyukur, tapi asal jangan mau dicukupkan secara instan. Ditambahkan Nur Abadi, sekalipun masih ada keterbatasan jumlah, namun diharapkan agar tidak mengabaikan dan selalu mengutamakan pelayanan kepada pasien di rumah sakit tempat dokter spesialis itu bekerja, sehingga kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin lebih baik. Jelang Pilkada 2024, Ketua IWO Pindrang berharap PJ Bupati Pindrang harus jaga netralitas. Lengkapnya dilaporkan Ahmad Kahfi. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak November 2024, di mana Kabupaten Pindrang menjadi salah satu daerah yang ikut melaksanakan event politik 5 tahunan tersebut. Berkenan dengan hal itu, pada upacara pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Pindrang pada Senin 6 Mei 2024, PJ Bupati Pindrang Haji Ahmadi Akil, SEMM, menyampaikan harapannya agar netralitas aparatur sipil negara atau ASN terjaga pada pemilihan kepala daerah atau pilkada. Harapan ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan, di antaranya Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Pindrang, Somarlin. Menurutnya, himbauan yang disampaikan PJ Bupati Pindrang menegaskan bahwa harapan tersebut tidak hanya ditujukan kepada ASN, tetapi juga kepada PJ Bupati Pindrang sendiri, yang akan memimpin daerah hingga pelantikan Bupati terpilih nantinya. Berharap tidak hanya kepada ASN, tapi juga kepada PJ Bupati Pindrang yang akan memimpin daerah ini hingga pelantikan Bupati terpilih. Kami merespon baik apa yang disampaikan PJ Bupati Pindrang, namun juga mengharapkan beliau juga memperlihatkan netralitasnya pada pilkada yang akan digelar November mendatang. Asas netralisasi adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun pada pilkada mendatang. Netralisasi dalam pilkada November 2024 tidak hanya berlaku
berlaku bagi aparatur sipil negara, tetapi pejabat kepala daerah pun dituntut netral dalam menghadapi perhelatan Pilkada tahun 2024. PJ Bupati harus komitmen jaga netralisasi. Dilanjutkan Marlin, asas netralitas mengharuskan setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam Pilkada mendatang. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Bone mengajukan penggantian bibit padi terhadap petani usai gagal panen akibat banjir. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Seluas 1.000 hektar lahan sawah di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone telah dilaporkan terendam banjir akibat cuaca buruk beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bone, Andi Asman Sulaiman mengatakan, 50% atau sekitar 500 hektar diantaranya dilaporkan rusak parah. Di wilayah Kecamatan Cenrana, di mana lahan terdampak banjir ini, merupakan kawasan konversi lahan rawa yang terendam air akibat luapan Sungai Walanai dengan ketinggian hingga mencapai 2 meter. Andi Asman melaporkan sekitar 800 kepala keluarga yang tergabung dalam 39 kelompok tani yang terdampak bencana banjir di 4 desa dan 6 dusun. Padi yang seharusnya telah siap panen namun akibat terdampak banjir membuat padi-padi tersebut rusak dan gagal panen. Sebagai upaya meringankan beban para petani, pihaknya sudah mengajukan penggantian bibit padi ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar para petani bisa kembali menanam. Beberapa desa yang terdampak, ada 4 desa yang terdampak. Ini insya kita mendistribusikan sesuai dengan beberapa kebutuhan petani yang sangat membutuhkan, mengurangi beban agar masyarakat dapat untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Petani untuk desa Lebong yang paling parah. Keempat desa dan 6 dusun yang terdampak kerusakan padi tersebut diantaranya Desa Lebonge, Cakeware, Awan Cenrana, dan Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, longsor di Desa Masakada Pindrang merobohkan satu rumah warga dan tiang pancang jembatan penghubung antar desa. Selengkapnya kembali dilaporkan Ahmad Kahfi. Bencana longsor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pindrang yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir. Menurut Kalaksa BPBD Pindrang, kejadian tersebut terjadi di Kampung Salu, Dusun Mada, Desa Lembang Misakada, Kecamatan Lembang pada hari Selasa pukul 18.50 WITA. Dikatakan dari hasil asesmen di lapangan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun satu rumah rusak serta rubuhnya tiang pancang jembatan penghubung antar dusun. BPBD Pindrang telah menurunkan tim dibantu oleh Babinsa dan Babin Kantipnas serta pemerintah desa setempat untuk melakukan asesmen lanjutan dan juga membantu korban terdampak membersihkan puing-puing rumah yang roboh. Desa Lembang Misakada, Kecamatan Lembang. Itu terjadi pukul laporan tadi malam di pukul 18.50. Tiba-tiba memang itu terjadi memang hujan intensitas tinggi, hujan lebat ya. Sesuai dengan perakiraan BMKG, data itu memang sudah jelas untuk dari wilayah Sulawesi Selatan, BMKG 4, dan akhirnya terdampak satu kakak. Itu rumah yang rubuh dan hancur. Itu karena longsor. Akibat longsor itu, kebetulan longsor itu ada rumah yang di tempat tersebut itu berdampingan dengan jembatan penghubungan antar dusun. Nah, mengakibatkan rubuhnya juga tiang pancang jembatan itu. Dilanjutkan kata Romi, kejadian tersebut sudah dilaporkan ke PJ Bupati Pindrang dan rencananya akan menyalurkan bantuan darurat dan bantuan dari Pemda. Informasi terakhir untuk pagi hari ini, ratusan P3K dan CPNS Sinjai yang menerima SK diharapkan dapat memberikan wajah baru dalam penyelenggaraan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Sebanyak 511 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2023 di lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai menerima surat keputusan. SK P3K maupun CPNS diserahkan langsung penjabat Bupati Sinjai TR Fasul Fala di halaman rumah jabatan Bupati Sinjai Selasa sore. Fasul Fala mengatakan setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan ketat, penyerahan SK tersebut kepada ratusan P3K dan CPNS menandai dimulainya suatu proses menjadi abdi negara dan
abdi masyarakat. Oleh karena itu, dapat memberikan wajah baru dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. Pejabat Bupati Sinjai berharap mereka yang telah menerima SK kiranya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kami sangat berharap kepada saudara-saudari semua untuk dapat kiranya melaksanakan tugas sesuai dengan formasi yang telah saudara-saudari pilih dan siap memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sinjai, terkhusus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai. Diketahui 506 orang yang menerima SK P3K terdiri dari 140 formasi tenaga pendidikan, 87 formasi tenaga teknis, dan 279 formasi tenaga kesehatan. Sementara 5 orang menerima SK formasi CPNS lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.